Dinas Pariwisata Penyelenggara sejarahnya yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota komunitas Pencinta Sejarah Kabupaten Nganjuk atau Kota Sejuk, ini singkat. Dan saya hormati pula seluruh anggota Komisi 4. Pertama yang utama adalah panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan suatu kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat dengan komunitas pencinta sejarah Kabupaten Nganjuk. Mudah-mudahan hearing ini akan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang kita cintai. Amin. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya berterima kasih karena apa? Saya sendiri juga pencinta budaya. Namun tidak ngerti apa-apa, tapi doa saya senang, itu aja. Saya cuma senang setiap mungkin di kemokologi itu jarang Pak ada yang namanya di kemokologi itu namanya budaya yang namanya julen. Julen itu ambon sing diangkat orang Pak. Kayak gunungan itu, kalau saya sebagai kepala desa dan yang dulu itu pasti yang keluar setiap bersih desa itu ada lebih dari 20. Jadi ini ada sejarah itu melekat di dalam desa kemokologi. Apalagi yang ini desa Kabupaten Nganjuk yang konon sejarahnya saya sendiri tidak tahu. Yang terkenal adalah Empu Sendok, gitu. Yang terkenal itu adalah Empu Sendok. Kita juga tidak tahu kenapa masyarakat Kabupaten Nganjuk ini kalau di luar Kabupaten Nganjuk orang-orangnya itu kalau berhasil disegani, tapi kalau yang masuk orang Nganjuk pengen maju, pengen berhasil juga sulit Pak. Saya alami. Saya dulu masih muda-mudanya di Jakarta, mempunyai unek di Nganjuk itu seperti ini. Setelah pulang ke Jakarta ke Nganjuk, manut lagi sama lingkungan, itu Pak. Oleh sebab itu kalau di Nganjuk itu, kalau kita tuh melihat Kabupaten Nganjuk di sana, itu orang-orang Nganjuk di Kalimantan, di Jakarta itu banyak sekali yang berhasil. Tapi kenapa di Kabupaten Nganjuk sejak saya lahir sampai sekarang kok seperti ini saja? Itu Pak. Ini kalau hari ini Pak, ini ada Pak Kadis Pariwisata. Mungkin nanti karena apa-apa ini kita pengembangan budaya itu sangat penting Pak, karena pendapatan asli daerah itu kalau ditumpang dari budaya, maka kalau budayanya Kabupaten Nganjuk itu terkenal, kalau terkenal maka tanda ini. Kalau yang lain sebudul. Nah kalau memang ada sejarah yang lebih baik dan dikelola dengan baik, maka pendapatan asli Kabupaten Nganjuk itu akan benar-benar bisa menjalankan masyarakat Kabupaten Nganjuk. Oleh sebab itu hearing yang mengubah sejarah Kabupaten Nganjuk saya sendiri tidak tahu, karena sejarah dulu itu seperti apa dan apa, terus keputusan tokoh-tokoh Kabupaten Nganjuk itu seperti apa, dan kita tidak tahu. Yang tahu biasanya pemerhati, peneliti. Terus sebab itu mengomongke jenengan sampaikan apa orang jenengan, mungkin jenengan tahu persis jenengan itu, mungkin nanti setelah hearing ini sudah ada saya Komisi 4 yang bidang tentang budaya, ada Pak Pariwisata, nanti jenengan ini apa langkah berikutnya? Perlu pengakuan kalau itu memang benar. Perlu pengakuan tokoh-tokoh atau bagaimana yang ada di Kabupaten Nganjuk. Tidak hanya hearing, setelah hearing itu seperti ini, terus mandek bahwa yang benar itu yang seperti apa, kalau yang benar ini, terus tokoh-tokoh Kabupaten Nganjuk itu benar-benar itu dulu kok seperti ini, apa alasannya? Kan kita harus melihat seperti itu. Mungkin budayanya, mungkin harinya dibuat seperti itu, apa? Oleh sebab itu, saya sendiri nanti kalau saya senang Pak budaya itu saya sangat senang. Cuma saya nggak pernah ngerti, gitu loh. Itu Pak dari saya. Oh dari pihak pemerintah dulu. Moga jenengan sampaikan untuk jenengan mungkin telah apa yang jenengan sampaikan kepada kami, sehingga kami sebagai jembatan panjenengan nanti tindak lanjutnya mari sama-sama kita lakukan. Waktu dan tempat kami persediakan. Moga Pak. Yang kami hormati semua anggota komunitas atau Kota Sejuk Nganjuk
yang telah rela untuk memperjuangkan kesejarahan dan pelurusan sejarah yang ada di Kabupaten Nganjuk, serta teman-teman media massa, seorang pejuang demokrasi yang tanpa lelah. Pertama-tama mari kita bacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang membahagiakan ini kami dari komunitas pecinta sejarah Nganjuk, Kota Sejuk, ingin menyampaikan, menyumbangkan sebuah ide, sebuah gagasan tentang kesejarahan khusus yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ini nanti kami mohon izin Bapak Ketua, karena di sini ada bagian-bagiannya tersendiri. Jadi dari nanti akan kami sampaikan berdasarkan era prasejarah, nanti akan disampaikan oleh Pak Amin dan Pak Susilo. Untuk Mataram Magdang atau Mataram Klasik saya sendiri. Untuk kolonial Belanda nanti Pak Rudi, Pak Damari dan Mas Aristrio. Dan satu lagi tentang karya besar di Nganjuk yang menurut saya ini karena langka sekali, yaitu ide tentang pembuatan wayang yang bukan wayang Purwo dan bukan wayang Pandi atau bukan wayang Madya, tetapi diberi oleh si pengkarya adalah wayang Anjuk Ladang. Dan wayang Anjuk Ladang ini sudah pernah digelar, sudah pernah diteliti, dan sudah pernah diseminarkan secara akademisi dan sudah mendapat pengakuan. Hanya saja untuk di Nganjuk belum. Ini kalau ini nanti bisa diakui dan diangkat menjadi khasanah kesenian asli dari Nganjuk, niscaya wayang Anjuk Ladang ini akan menjadi besar dan nama Nganjuk otomatis akan terangkat. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, kami di sini melihat ada 4 yang ingin kami sampaikan, yaitu era prasejarah, era sejarah Mataram kuno, sejarah Kabupaten Nganjuk, dan yang berikutnya adalah yang saya sampaikan tadi adalah tentang karya wayang Anjuk Ladang. Saya bagian pada sejarah Mataram kuno, karena ini mohon maaf karena dasar saya untuk berbicara ini adalah selain bukti artefak Candi Lor dan prasasti Candi Lor. Jadi saya akan banyak mengupas tentang isi prasasti Candi Lor. Ini nampaknya dulu pada saat penetapan hari jadi Nganjuk, yang kemudian disebut-sebut menjadi hari jadi Kabupaten Nganjuk, yang menurut pengamatan kami adalah ada yang perlu diluruskan, karena istilah hari jadi Kabupaten Nganjuk itu tidak sama dengan hari jadi Nganjuk atau hari jadi Kabupaten Nganjuk itu. Terus kami mencoba untuk menerjemahkan seluruh isi prasasti Candi Lor dan membandingkan dengan prasasti-prasasti masa era Sindok yang jumlahnya itu sekitar 30 prasasti. Kami membandingkan, ternyata sistematika penyusunan prasasti itu nyaris sama. Jadi prasasti itu ibarat undang-undang, ibarat surat ketetapan yang isinya itu selalu tetap. Di atas itu berisi tentang kalendrik angka tahun, kemudian penguasa yang memerintahkan, siapa yang diperintahkan, siapa yang menjalankan, siapa yang menerima, di mana tepatnya, dengan sistem seperti apa. Itu sebenarnya mudah sekali untuk dipahami. Tetapi dulu nampaknya pada tahun 1993, saya juga mengucapkan terima kasih, tanpa beliau kami juga tidak bisa meluruskan sejarah seperti ini. Nanti Pak Rudi akan menceritakan filosofi dari lahirnya hari jadi Nganjuk itu, karena Pak Rudi yang pernah ikut seminar
pada waktu itu. Seperti apa? Nah, di sini berdasarkan itu tadi, kami ingin meluruskan beda hari Kabupaten Nganjuk dengan hari cikal bakal nama Nganjuk. Yang ingin kami luruskan pada saat dulu hanya mengikut cuplikan-cuplikan saja tahun 1993 itu, pada saat mengangkat itu hanya menyangkut cuplikan, tetapi saya mencoba untuk secara keseluruhan dari isi prasasti itu, mulai dari atas sampai bawah, sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa di situ ada yang perlu diluruskan. Semisal nama tempat, Samget Anjuk Ladang itu bukan nama tempat. Pada bait kelima isi prasasti itu disebutkan adalah Samget Pu Anjuk Ladang. Pada bait kelima, Samget Pu Anjuk Ladang. Samget adalah jabatan yang membidangi dalam bidang hukum dan agama dan pemerintahan. Kemudian kalau di zaman Majapahit disebut Dharma Dyaksa. Ada Dharma Dyaksa Kasaiwan, kemudian ada Dharma Dyaksa Kasodatan. Dharma Dyaksa Kasaiwan itu ada 5, kemudian Dharma Dyaksa Kasodatan itu ada 2. Maka disebut dengan istilah Sabta Upapati. Itu yang membantu raja. Tetapi di sini Samget itu dirangkap oleh seseorang yang bernama Samget Pu Anjuk Ladang. Nama Samget Pu Anjuk Ladang ini adalah yang menerima. Sama dengan prasasti Hering yang ada di Bujon Manis, itu sama, raja yang memerintahkan Sindok, yang menjalankan adalah Sahasra dan Baliswara, yang menjalankan tugas ini adalah Kanuruan Kuda, yang menerima adalah Kudanghil dan Diapender. Itu yang menerima. Nah, di sini adalah yang menerima Samget Pu Anjuk Ladang. Jadi kata Samget Pu Anjuk Ladang ini tidak bisa disebut sebagai tempat. Toh kemudian menjadi nama, itu adalah proses selanjutnya. Tapi yang perlu dicatat di sini adalah Samget Pu Anjuk Ladang adalah nama seorang pejabat. Dan di dalam prasasti itu banyak pejabat-pejabat yang bahkan yang mewakili Samgat Tiluan itu banyak. Namanya juga jelas di sini. Di dalam Samget Pu Anjuk Ladang itu dibantu oleh Samget Tiluan namanya, yang membidangi hal-hal lain. Itu namanya jelas. Di dalam itu saya bisa menunjukkan itu. Dan pejabat-pejabat lain yang jumlahnya cukup banyak di sini. Sehingga kalau ingin mengangkat Nganjuk sebenarnya yang memiliki filosofi yang sangat tinggi menurut saya, itu pemerintah daerah bersama seluruh Padang Nganjuk harus ikut understanding tentang sejarah Nganjuk ini. Ini informasi sementara yang hari Sabtu itu saya terima dari Medang Heritage Society. Itu kumpulan para profesor itu sedang mengerjakan, sedang menggandrungi tentang perurusan sejarah Medang sampai ke Sandiakalaning Medang Mataram Medang di Jawa Timur. Nanti Nganjuk akan dilewati. Kebetulan dari karya saya yang 9 penetapan prasasti Sima di Nganjuk itu sudah diterima oleh beliau. Sehingga sebentar lagi insya Allah beliau itu akan fokus ke Nganjuk, karena Nganjuk merupakan perjalanan sejarah yang tidak boleh tidak. Karena terus terang aja Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk dipahami, tidak ada Kediri, kerajaan Kediri, tidak ada kerajaan Singosari, tidak ada kerajaan Mojopahit, manakala pada tahun 928 dan 929 Masehi itu, Pu Sindok pada saat perang di Kakatikan Sri Jayakarta di Nganjuk ini kalah. Tidak ada kerajaan-kerajaan itu. Sehingga menurut pengamatan saya, hasil analisa saya, bahwa di Nganjuklah sebagai penyambung bangsa dari Mataram Medang yang ada di Jawa Tengah sampai di Jawa Timur. Tidak akan pernah terjadi kalau itu kalah, karena secara logika Sindok dan Nayaka Prajonya itu sudah kalah.
karena ada ingresum politik namanya, ada rongrongan dari kerajaan-kerajaan Paksal di sekitarnya itu balik loh sama pemerintah itu, apalagi digempur oleh guncangan Gunung Merapi pada waktu itu. Ini jadi sangat, karena terjadi yang namanya Kali Yuga. Masa Kali itu masa secara kosmologis itu bumi ini hilang, secara kosmologis itu bumi hilang, sehingga Mataram itu tidak punya kekuatan sekali, apalagi diserang oleh, karena di dalam prasasti itu ada kata Malaga, di dalam prasasti itu ada kata Malaga yang artinya perang, sehingga benar-benar di Nganjuk itu terjadi perang. Kalau menurut simpulan saya, kalau di sini sampai Sindok itu tidak dibantu oleh rakyat Nganjuk dan kalah, berarti bangsa-bangsa selanjutnya sudah selesai. Nggak ada Mojopahit, nggak ada Kediri, nggak ada Singosari, nggak ada kerajaan-kerajaan lanjutan. Makanya di sini adalah untuk penyambung sejarah yang ada. Makanya nanti akan kami visualisasikan di dalam bentuk wayang sama Mas Batar ini, ya, sama Batar ini. Itu tujuan saya untuk supaya ini benar-benar menjadi suatu khasana budaya yang besar di Nganjuk. Terus berikutnya, Bu Bapak, di Nganjuk itu ada yang budaya yang perlu dicatat. Ini secara toponimi ya. Di Nganjuk, di prasasti itu ada Juru Jalih dan Widu Manidung. Widu Manidung itu kledek, Bapak. Jadi zaman Kusendok itu sudah gandrung pada seni budaya. Widu Manidung, ada muncul Widu Pamayang dan sebagainya, itu dulu sudah digandrungi oleh Sindok, dan itu tertera di dalam prasasti. Makanya sampai sekarang Nganjuk itu terkenal dengan tayub itu ya layak sekali. Yang agak dalam tanda kutip ya, saya juga sulit untuk menyebutkan, itu adalah Juru Jalir. Juru Jalir itu BTS. Dulu resmi Bapak bayar pajak. Bayar pajak. Widu Manidung, Juru Jalir, kemudian ada Tuhan Judi. Perjudian juga diresmikan bayar pajak. Resmi. Tempat-tempatnya jelas, saya bisa menunjukkan berdasarkan prasasti. Makanya di situ ada Juru Jalir, makanya di Nganjuk itu tempat BTS ini sulitnya bukan main, zaman itu Sendok aja sudah ada. Iya kan? Nah, terus saya bisa menunjukkan toponimi ya, toponimi tempat yang digunakan sebagai tempat perjudian atau tuhan judi tadi. Itu ada Malandang. Malandang. Orang Bali nyebutnya, orang Sunda nyebutnya Landangan.